Pria kencing di padang pasir. Tiba-tiba seberkas cahaya bersinar melalui. Dia menggunakan tangannya untuk menyikat pasir di gurun. Ternyata di dalamnya ada balok emas raksasa. Dia berbalik untuk melihat pengemudi yang sedang memperbaiki mobil. Ragu sejenak. Tapi dia masih memanggil pengemudi. Sopir mengatakan jika itu emas asli, bisa guna api untuk cek. Lalu dia menggunakan korek api untuk menyalakannya. Hal ini tidak berubah. Ternyata ini emas asli. Jadi mereka berdua bekerja keras untuk menggali. Tapi yang tidak mereka harapkan adalah bintik emas ini hanyalah sudut kecil yang muncul dari tanah. Mereka dengan sekuat tenaga. Mereka mencoba lagi dan lagi tetapi emasnya tetap tidak bergerak. Sopir terbaring tak berdaya. Pria itu mengambil kesempatan untuk melompat ke darat. Jika kekuatan manusia tidak tahan, jadi pakai becak. Tapi saat roda berputar, talinya putus. Emasnya tetap di sana. Mereka berdua terus menggali. Sampai matahari akan terbenam. Ternyata itu bukan sekeping emas. Tapi tambang emas. Jika mereka hanya menggali seperti itu, tidak bisa juga. Sopir menyarankan agar dia meminta pria itu ke kota untuk menyewa ekskavator. Dan dia akan tinggal di sini untuk menjaga emas. Jika dia pergi ke kota, perlu beberapa hari untuk bola-balik. Disarankan dengan hati-hati oleh pengemudi. Pasti harus menemukan alasan bagus untuk menyewa ekskavator. Tapi pria itu berpikir, pengemudi lebih terbiasa dengan kota jadi dia pergi saja. Dan aku akan tinggal dan menjaga emas. Sopir menjawab, tidak mudah untuk bertahan hidup di gurun pasir. Siang hari matahari sangat beracun. Pada malam hari serigala akan muncul. Sulit bagi seseorang seperti dia yang baru datang dari tempat lain untuk bertahan hidup. Tapi lelaki itu tetap bersikeras untuk tinggal. Hari kemudian, sopir memberinya sebotol air, beberapa kotak makanan cepat saji, pisau kecil, dan alat walkie-walkie. Lalu pengemudi dengan senang hati pergi. Setelah sopir pergi, pria itu menaruh pasir di atas emas. Lalu gunakan lembaran perak untuk menghalangi matahari. Lalu dia menyiapkan kayu bakar untuk malam itu. Cahaya api akan menghindari serangan serigala. Malam pertama di gurun. Dia makan sedikit makanan kaleng. Tidak seburuk seperti dia kira. Untuk bertahan hidup untuk hari-hari berikutnya dia hanya berani makan sedikit. Raungan serigala yang ganas bergema di mana-mana. Membuat pria tidak bisa tidur. Pagi-pagi keesokan harinya, dia dibangunkan oleh matahari yang keras. Dia baru saja membuka mata sudah melihat tumpukan emas. Untuk menghemat air, dia mencoba menahan. Walkie-walkie berdering, dia dengan cepat mengangkatnya. Tapi radio kehilangan sinyal. Siang hari suhu naik sangat tinggi. Dia masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari emas. Karena itu adalah satu-satunya keyakinan yang membuatnya tetap hidup. Cuaca di gurun berubah tak menentu. Beberapa menit kemudian angin bertiup kencang. Dia mulai mengumpulkan kayu bakar. Karena dia mengumpulkan semua barang terdekat. Jadi sekarang saya harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan bahan bakar. Pada saat itu, dia memperhatikan sesuatu di kejauhan. Sebelum dia pergi, dia mengambil batu untuk menandai tempat di mana ada emas. Lalu coba naik ke atas gurun. Di depannya ada pesawat tua. Dia berkeliling pesawat observasi. Dia merasa ini adalah tempat yang bagus untuk menginap. Tapi tempat ini terlalu jauh dari tempat emas. Dia tidak bisa mengurus tambang emas. Membuatnya sangat khawatir. Untuk tenda yang nyaman dan aman, dia mulai membongkar pesawat. Lalu seret ke tambang emas. Paparan sinar matahari terlalu lama. Menyebabkan kulitnya terbakar. Berkat hal-hal yang dia peroleh, dia membangun tenda. Tapi cuacanya keras dan terlalu melelahkan. Membuatnya sangat dehidrasi. Sama seperti itu dia tertidur. Ketika dia bangun dahinya terbakar oleh matahari. Gara-gara luka di wajah, lalat beterbangan ke seluruh wajah. Dalam hati pria itu mendesah. Dia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mencoba menggunakan kekuatan terakhir untuk ambil sebuah sampel emas.
Dia menghargai kepingan emas seperti anak kecil. Woki-woki berdering. Sopir mengatakan mobilnya mengalami sedikit masalah. Harus meminta pria itu menunggu 1 hari lagi. Tapi karena dia kehilangan banyak air di pagi hari, dia tidak bisa mengumpulkan kayu bakar. Api cepat padam. Dia hanya bisa menahan api terakhir untuk melindungi dirinya dari serigala. Sampai hari ketiga. Dia sangat lelah, dia bahkan tidak mengejar lalat. Seluruh wajah terbakar sampai pertumpahan darah. Tapi dia kehabisan pilihan. Saat itu sebuah ular merangkak. Pria itu hendak menangkap ular untuk memakannya. Dia bergegas dengan pisau. Tapi tidak bisa menangkap ular, juga menyebabkan botol air tumpah. Dia menggunakan kotak makanan terakhir untuk menikmati rasa lezat dari pesta ini. Hari keempat pria itu melanjutkan ke pesawat. Dia ingin mencari beberapa persediaan ketika dia menemukan seorang wanita datang. Dia dengan cepat bersembunyi. Tapi gadis itu sudah menemukannya. Dia dengan cepat menyembunyikan emas. Gadis itu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya berbalik untuk melihat gadis itu. Tapi melihat wajahnya gadis itu sangat mencurigakan. Gadis itu bangkit dan melihat kemana-mana. Ikuti jejak pria itu. Pria itu tiba-tiba merasa bersalah. Karena takut tambang emas akan ditemukan. Jadi dia mengejar gadis itu. Untungnya dia belum tahu. Dia hanya berjalan di sekitar tenda. Tapi kemudian, semakin dia mendekati tambang emas, semakin dia menemukan semuanya. Dan tidak berhenti mengutuk. Lihat keadaan menjadi tegang. Pria memegang batang besi menjatuhkan gadis. Saat dia tiba samping gadis, menemukan gadis itu telah berhenti bernapas. Dia takut dan jatuh ke tanah. Setelah tenang, dia mulai mencari banyak barang pada gadis itu seperti korek api atau pisau. Minum seteguk air, makan makanan. Lalu dia menggali lubang besar untuk mengubur gadis itu. Tapi tidak lama kemudian mayat itu ditemukan oleh serigala. Untuk menghancurkan mayat, pria itu menyeret tubuh menjauh dari tenda. Lalu dia pergi mencari kayu bakar. Jika malam datang dan tidak ada api, serigala akan datang dan memakannya. Malam itu dia membakar mayat itu. Cara itu bisa menjaga api lebih lama dan juga menghindari serigala. Dini hari di hari kelima, dia dibangunkan oleh woki-woki yang dipanggil oleh pengemudi. Pria itu hanya bisa menangis. Sopir menyuruhnya menunggu 2 hari lagi. Saat ini, hatinya hancur. Untuk melanjutkan hidup. Meski matahari pergi mencari kayu bakar. Tapi begitu dia mengangkat kepalaku, badai pasir menghantam. Tenda tidak tahan angin di padang pasir. Ketika dia bangun lagi, sebatang kayu bakar tertancap di perutnya. Dia tidak tahu di mana dia lagi. Tapi itu tidak penting. Lebih penting lagi, di mana emasnya. Sekarang tidak ada lagi makanan dan air. Dia dengan susah payah mencari di mana-mana. Ketika dia menemukan tambang emas, dalam keadaan koma dan kehilangan kesadaran di tempatnya. Setelah bangun, dia menarik tongkat itu dengan paksa. Darah di tubuhku terus mengalir. Lalu dia menggunakan api yang dia dapatkan dari gadis itu. Gunakan suhu tinggi untuk mendisinfeksi untuk menghindari infeksi. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya merasa seperti orang gila. Dia tidak tahan lagi. Dalam mimpinya, dia melihat wanita yang dia bunuh muncul di depannya. Dia mengarahkan busur dan anak panah ke wajahnya. Tapi dia tidak mengambil tindakan, malah membawakannya air untuk diminum. Burung besar di langit masih terbang. Bau kematian menyelimuti gurun. Tiba-tiba woki-woki berdering. Kali ini dia hanya berharap pengemudi datang ke sini segera. Tetapi pengemudi tidak peduli dengan situasinya sekarang. Dia hanya bertanya tentang emas. Pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak ke emas. Dia menggunakan pasir untuk menutupi emas, tetapi hanya menoleh untuk melihat. Seorang wanita muncul dari belakangnya. Pria yang masih waspada menolak semua bantuannya. Ternyata dia adalah kakak perempuan dari wanita yang meninggal itu. Pria yang menyangkal semuanya. Orang ini dengan dingin pergi.
Setelah dia bangun lagi untuk melihat api muncul di mana-mana. Mungkin wanita itu membantunya mengejar serigala. Pada saat itu, sekawanan serigala mencium bau darah. Mereka ada di mana-mana. Api akhirnya padam. Dia tidak berhenti memanggil pengemudi untuk meminta bantuan. Semoga dia cepat datang karena serigala mulai menyerangnya. Di puncak bukit tidak jauh, ada satu orang sedang melihat semua. Dia adalah pengemudi yang tidak pernah muncul. Dia berdiri dan menyaksikan temannya diseret oleh serigala. Suara serigala yang saling bertarung terus terdengar dari walkie-talkie. Lihatlah sampel rokok di sebelahnya dan tenda di kaki bukit pasir. Tidak sulit ditebak. Orang ini merencanakannya sebelumnya. Hanya saja dia menolak untuk muncul. Karena dia ingin pria itu mati agar dia bisa menyerbu tambang emas. Dia melihat rekan-rekannya mati. Mukanya dingin banget. Tapi ketika dia hendak mengambil alat untuk menggali emas, sebuah panah entah dari mana langsung menuju ke hatinya.